Oke, jadi nomor 1, step number 1, select a topic. Ya, jawabannya. Oke, sekarang nomor 2, step number 2, ya. Kita lihat. Nah, kalau misalkan kita langsung loncat ke paragraf kedua, ya. Ini kan scanning ya kan? Paragraf kedua, kalimat pertama itu ngomongnya gini, after specifying a research question. Nah, tadi step 1 apa? Step 1, select a topic. Nah, after specifying a research question, kok tiba-tiba research question? Berarti ini ada satu research yang keselip ya kan? Nah, kita bisa balik lagi. Setelah selecting a topic, itu kita harus specify research question, ya. Making a research question. Jadi sebelum melakukan penelitian kita harus menentukan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan muncul jika kita melakukan penelitian ini. Gitu. Misalkan kita mau melakukan penelitian tentang antibiotik untuk flu gitu. Terus kira-kira itu temanya ya kan? Flu, antibiotik flu, obat untuk penyakit flu. Nah, nanti kira-kira ada pertanyaan pasti yang muncul. Sebelum kita melakukan penelitian, pasti ada pertanyaan yang muncul. Kira-kira apakah obat ini nanti aman untuk manusia? Terus seberapa cepat bisa menyembuhkan? Gitu. Apa kelebihannya dibanding apakah obat ini tidak menyebabkan efek samping yang lain? Nah, seperti itu. Mbak Titin, masih ada bisa dengar nggak? Halo Mbak Titin. Bisa ya? Oh, oke. Jadi step nomor 2 itu making a research question. Oke. Lanjut. Langsung ke paragraf ketiga. Once the researcher has collected the data. Nah, tadi step 2 kan making research question. Once abis itu collected the data, ya. Tuh, collected the data itu step 3. His or her next step is to manipulate or analyze the data. Nah, berarti step 4 adalah analyze the data. Oke, step 5. Nah, yang step 5 interpret the data, ya. Loh, dimatikan. Iya, nggak kedengeran Mbak Titin. Sorry. Ada yang aneh. Selecting a topic, making research question. Harusnya setelah itu ada designing a step. Ya. The third step, making decision about many practical details of doing research. Ya. Jadi yang ketiga itu ternyata designing a study. Jadi didesain dulu. Jadi ada rangkanya sebelum melakukan
satu penelitian. Pertama mau ngapain, kayak kita mau masak ya kan, belajar dulu ya kan, berencana dulu malam-malamnya, terus bertanya ya kan, making a question, saya punya bayam nggak ya, saya cabenya masih ada nggak ya, bawangnya gimana, garam segala macam. Nah, pertanyaan itu udah kejawab semua, mana yang ada mana yang belum, baru kita belanja. Nah itu kan jadi ada 1, 2, 3 gitu kan, itu jadi designing a study gitu. Nah yang keempat, analyze the data, collecting the data, jadi collect the data. Selanjutnya ya mas, selanjutnya analyze the data. Tadi kita udah sampai analyze ya. Nah, to see any patterns that emerge, the pattern or evidence helps the researcher give meaning to or interpret the data. Jadi kalau kita udah analyze datanya udah dianalisa, kita bisa interpret the data, maksudnya kita bisa jelaskan ke orang. Jadi data saya, dari analisa saya, data saya menunjukkan ini ya. Biasanya analisa memasak itu adalah dicicipi. Jadi metode analisanya makan ya kan. Jadi setelah saya mencicipi masakan ini, saya rasa masakan ini sangat enak. Nah itu interpret. Jadi kita menjelaskan setelah kita menganalisa gitu. Nah yang terakhir adalah finally, researcher finally ada kata-kata finally ya, berarti ini yang terakhir. Researcher informs other by writing a report that describe the background of the study, how he or they conducted it, and what he or she discovered. He or she ini bukan he or they. He or she conducted it and what he or she discovered. Jadi step yang terakhir itu adalah dikasih tahu ke semua orang gitu hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya gimana, berhasil atau enggak, gimana kalau misalkan berhasil gimana caranya. Nah itu jadi kayak nulis laporan. Oke, sekarang saya punya satu latihan yang mirip seperti ini. Oke, mana? Nah, silahkan dibaca kalau ini ya. Jadi kalau ini how to choose a college ya, jadi bagaimana memilih college, university ya berarti. Jadi setelah high school. Jadi di sini ada step-stepnya gitu. Ada ada berapa step nih ya? 1, 2, ada 5 step ya, ada 5 step. Iya mbak, sebenarnya aku juga bisa ngebuka Wizik di tabku, tapi kayaknya pas aku coba pusing, jadi mendingan balik lagi ke laptop, jadi lebih enak. Oke, silakan. Siapa yang bisa menjawab apa step pertama? The first step to choose a college. Ayo, itu gampang, ayo. Tapi kalau mau baca dulu silahkan.
Oke, Mbak Titin typing nih. Gimana Mbak Titin? Mas Roni juga typing. Step pertama dulu aja ya. Step pertama apa? Bagaimana cara memilih universitas? Step pertama. Ayo gimana? Mbak Titin, research in general to find different school to apply to. Oke. Iya, bisa sih. Look online or guidebooks. Itu caranya ya. Caranya, maksudnya contohnya seperti apa? Mencari online atau guidebook. Nah, yang lebih tepatnya research every school. Jadi step pertama, research every school you wish to attend. Jadi research every school bisa tulis berhenti di situ bisa. Nah, jadi kita harus melakukan penelitian ke sekolah-sekolah yang sekiranya kita pengen gitu tuh. Sekolah ini gimana, sekolah ini gimana. Jadi pertama melakukan penelitiannya dulu. Oke, itu step 1 ya. Step 2. Step 2, look at several in-state. Look what, Mbak? Ayo. And maybe even a few international school. Jadi don't just look at 1 or 2 school. Jadi find more information. Nah, or ya itu bisa. Tapi kita juga bisa merangkai kata-kata sendiri. Find more information from many schools ya. Jadi don't just look at 1 or 2 school. Nah, jangan cuma ngambil info dari 1 atau 2 sekolah gitu. Oke, sekarang step 3. Betul Mbak Titin, try to consider where you would like to go to school. Nah iya, jadi try to consider ya, consider where you would like to go to school. Betul. Oke, ayo step selanjutnya. Betul Mbak Titin, finding out about facilities and available resources. Nah itu sampai resources aja ya. Are important to you itu supporting idea ya. Jadi
yang utamanya itu yang finding out-nya. Jadi kita harus mencari tahu mengenai fasilitas.